Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Para pemirsa media Gema Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat Riyadul Jannah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada semua. Alhamdulillah, puji syukur kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Tabaraka wa taala atas limpahan nikmat karunia-Nya. Kita masih bisa beraktivitas bagaimana mestinya, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita di negeri ini negeri yang aman, tentram. Alhamdulillah. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, insyaallah kita akan sedikit membahas ya, Ihsan. Ada yang mungkin orang, apa yang melatar belakangi saya membahas ini ya. Sebenarnya konsekuensi dari kita sebagai seorang mukmin beriman, beramal, kemudian berakhlak, itu jelas ya. Jadi jelas, karena kita adalah satu kelompok manusia yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Orang mukmin itu jelas pijakannya dan jelas panutannya. Jadi kalau umpamanya seorang muslim itu istilahnya jelas idolanya. Jadi ketika kita akan beraktivitas dalam keseharian kita, maka dengan kita berada di atas agama yang mulia ini, berarti aktivitas kita itu adalah sesuatu yang memang ada di atas agama itu. Jadi istilahnya begini kan. Kenapa saya bahas ini? Jangan sampai kita dalam keseharian kita mengaku berada di atas sebuah ajaran, ya, umpamanya kita mengatakan bahwa saya seorang muslim. Akan tetapi kita sebagai seorang muslim kadang-kadang tidak mau diatur dengan agama kita sendiri gitu. Lalu kita mau sama siapa? Nah, sesuatu yang sangat unik, mungkin banyak ideologi yang muncul di mana dalam kehidupan ini kemudian dia mengatakan bahwa ideologi inilah yang tepat untuk negeri ini, untuk komunitas ini, untuk kondisi seperti ini dan seterusnya. Namun kita akan bertanya, siapa contoh yang sempurna yang telah melaksanakan itu? Dan itu semuanya akan mengatakan, mana coba contoh yang sempurnanya? Seperti itu. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Itu sebagai bukti jelas bahwa agama kita itu jelas. Demikian juga Aisyah radhiyallahu taala anha itu menjelaskan ketika ditanya bagaimana akhlak Nabi SAW. Kemudian Aisyah menyebutkan, kana khuluquhul Quran. Jadi kalau umpamanya antum ingin melihat Al-Quran, bagaimana realisasi Al-Quran dalam kehidupan, ya, maka lihatlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran menjelaskan tentang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasul SAW mengaplikasikan Al-Quran dengan dirinya dan dengan seluruh para sahabatnya. Sampai Al-Quran menceritakan tentang keadaan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, dengan hal seperti inilah kita akan tersaji dalam kehidupan kita itu bagaimana kita sebagai seorang muslim. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Fatihah, ya, ini adalah kalimat yang sering kita baca.
Kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Siratal mustaqim adalah Islam, Al-Quran dan Sunnah Nabi. Islam itu sendiri adalah siratal mustaqim. Dan kita senantiasa memohon kepada Allah. Kemudian disebutkan, kita kan sudah menjadi seorang muslim, kok minta lagi diberikan hidayah. Ihdinas ya Allah, berikanlah petunjuk kembali kepada siratal mustaqim. Para ulama mengatakan, karena orang ketika sudah tahu dan berada di atas hidayah ini, belum tentu selamat sampai akhir. Sampai dia istiqomah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berikan keistiqomahan di atas itu sampai meninggal. Oleh karena itu orang yang meninggal, yub'atsu ala ma mata alaih. Dia dibangkitkan sesuai dengan keadaan kematian itu di atas apa. Nah, Allah mengatakan, Rasulullah SAW mengatakan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang yang akhir kalamnya la ilaha illallah, dia masuk dia masuk surga. Meninggal di atas tauhid. Kemudian sesuatu yang sangat menarik, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ketika ditanya, di mana Anda mati? Dalam keadaan apa Anda mati? Mungkin kita dalam keadaan sujud kita mati. Orang mungkin sedang di Masjidil Haram dia mati. Atau umpamanya ketika dia di masjid atau ketika dia dalam keadaan apa? Kata beliau, al-ibrah, ibrah itu bukan dari sisi di mana kita matinya, tapi keadaan keimanan Anda di situ. Jadi kalau umpamanya orang sedang ihram, haji ataupun umrah di situ, dia bertalbiyah kepada Allah, mentauhidkan Allah, maka dibangkitkan dalam keadaan seperti itu. Nah, kabar gembira dari siapa? Dari Rasulullah SAW atau dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang kematian seperti itu tetap dikaitkan dengan apa? Kebenaran keislaman kita. Andai kata umpamanya seseorang meninggal di dalam masjid tapi dia musyrik, tidak ada faidahnya tempat tersebut. Kenapa? In asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Kalau mereka itu adalah musyrik, semua kebaikan yang mereka perbuat itu adalah terhapus, tidak ada nilainya di sisi Allah. Seperti itu. Jadi sesungguhnya seseorang itu yub'atsu ala ma mata alaih, dibangkitkan dengan kondisi apa? Dia meninggal. Abu Bakar meninggal di atas kasurnya. Khalid bin Walid meninggal seperti itu. Padahal mereka adalah mendapatkan gelar-gelar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang jelas di situ adalah keadaan keimanan, keadaan akidah Anda. Keadaan tauhid Anda lah di situ. Bagaimana jiwa kita, lahir dan batin kita itu adalah mukbil, menghadap Allah Tabaraka wa Ta'ala. Disitulah hakikat sebagai seorang muslim. Inilah mungkin yang harus membersihkan jiwa kita ini. Kita kadang-kadang merasa tidak suka ketika orang mengatakan bahwa Anda ini Islamnya seperti apa sih? Kadang kita tidak suka seperti itu mendapat ini. Atau umpamanya ketika disebutkan bahwa kita tidak termasuk kategori seorang muslim, mungkin kita marah. Bahasa Sunda ya, kita muslim lain, kan seperti itu kan. Kadang-kadang terbesit dalam jiwa kita marah, emosi gitu. Nanti belajar apa gitu kan, sampai bisa menghukumi orang dan seterusnya. Tanpa kita mengaca kepada diri kita. Karena bisa jadi ketika kita dalam kehidupan kita, kemudian orang mengatakan, Islam apa sih yang kamu pelajari? Oh gitu-gitu amat. Nah gitu kan, seperti itu. Atau umpamanya sebagai seorang muslim, lah, begini aja lah sebagai seorang muslim. Nggak perlu begini, nggak perlu begini, dan seterusnya. Penting masalah dan seterusnya. Nah, ini pelajaran yang sangat penting dan mendasar dalam diri kita. Jadi, seorang muslim itu jelas landasannya. Ya, seorang muslim itu jelas landasannya dan jelas panutannya. Jadi ketika Anda itu berbicara tentang diri Anda dan keislaman Anda, otomatis kita itu harus betul-betul mengkerucut ke sana. Oleh karena itu tidak mungkin ada orang menyebutkan bahwa oh Islam saya mah begini aja gitu kan.
dan seterusnya dengan kalimat-kalimat mungkin yang mirip dengan hal tersebut. Sehingga tidak mungkin ada pertanyaan, kamu milih yang seperti apa gitu. Iya. Kamu mau Islamnya seperti ini atau seperti ini, ya. Maka ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Rahman dan Rahim. Demikian juga Rasulullah SAW, Allah berikan sifat dengan sifat rahmah. Dan agama kita adalah agama yang rahmah. Seperti itu. Maka ketika kita ingin mengenal tentang rahmatnya agama kita, itu tidak ditentukan dengan kita bersama siapa. Tapi ditentukan bahwa sejauh mana keilmuan kita dalam agama kita. Dan jelas dasarnya dan jelas panutannya di situ. Ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan mengenal siapa orang terbaik di dalam Islam ini ketika kita mengetahui orang-orang yang terbaik di situ. Jadi kita tidak akan mengenal Imam Syafi'i sebagai imam yang besar, Imam Ahmad bin Hambali sebagai imam yang besar, Imam Malik sebagai imam Darul Hijrah yang besar, Imam Abu Hanifah, atau Imam Bukhari dan Imam Muslim, Imam Nawawi dan yang lainnya dari kita kalangan para ulama. Kita tidak mengenal mereka. Ya. Dari sisi kondisi apa? Sisi manusianya. Tapi kita mengenal mereka adalah sebagai orang-orang terbaik karena kehidupan dan pilihan mereka dalam kehidupan mereka. Kita mengenal Abu Bakar As-Siddiq, kita mengenal Umar bin Khattab, kita mengenal para sahabat yang lainnya dan seterusnya. Kita mengenal para tabi'in dan yang lainnya. Mereka adalah manusia terbaik. Kenapa? Karena kepribadian dan keagamaan mereka. Lalu kenali diri Anda. Kenali diri kita gitu ya. Kenali diri kita. Apakah kita termasuk orang yang mengikuti siapa? Karena perlu diperhatikan bahwa manusia di dalam kehidupan ini itu berjalan sesuai dengan informasi yang masuk ke dalam dirinya dan orang yang memberikan informasi kepadanya, dan dia percaya kepada pemberi informasi tersebut. Orang akan hidup seperti itu. Semuanya. Mungkin ada orang mengatakan, lalu manusia itu hidup sesuai dengan apa? Gurunya. Ya. Jadi seseorang itu akan hidup sesuai dengan gurunya. Kepada siapa dia berguru? Kepada apa dia mengambil ilmu? Barang siapa yang dia gurunya adalah kitabnya, maka dia telah menjadikan kitabnya sebagai gurunya. Dan penulis kitab tersebut adalah gurunya secara tidak langsung. Ya. Demikian juga, barang siapa yang menjadikan lingkungannya adalah sebagai gurunya, panutannya, maka dia bersama dengan itu panutannya. Maka ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa para ulama mengatakan inna hadzal ilm din, sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Maka lihatlah, aman ta'khudhu dinakum. Lihatlah dari mana kamu mengambil agama ini. Seperti itu. Sehingga kita mengetahui di masa-masa dahulu berbicara tentang masalah agama itu harus jelas siapa pembicaranya. Nah, Imam Ibnu Sirin ma'ruf ya di dalam mengatakan hal seperti ini. Al-isnadu minad din, yang namanya apa? Periwayatan itu adalah bagian dari agama. Sehingga kita tahu. Ketika kita berbicara tentang sebuah ungkapan, maka kita akan berbicara ini ungkapan siapa. Nah, ini yang mendasari kenapa kita harus bertanya tentang hal ini. Akidah kita sama dengan akidah siapa. Kemudian ibadah kita itu mau seperti ibadahnya siapa. Ya. Akhlak kita mau seperti akhlak siapa. Sehingga kita tidak bisa menyebutkan, oh akidah kita begini, ibadah kita harus begini, kemudian akhlak kita mengikuti begini. Seolah-olah di situ tidak ada apa? Kembali kepada dasar pokok. Akidah Anda itu akidah apa gitu.
Ini ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang harus kita pahami, ini bukan perkara sepele ini. Saya sebutkan ayat-ayat di sini. Tadi disebutkan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami ke dalam Islam. Apa yang berada di atas Islam itu? Kita tahu Islam itu turun dari Allah Jalla fi'ula. Wahyu Al-Quran dan Sunnah itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi siapa yang telah merealisasikannya? Kemudian Allah menyebutkan setelahnya, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal mustaqim, jalan yang ditempuh, jalan Islam itu yaitu sirat, jalan-jalan orang-orang yang kau beri nikmat di situ. Ini adalah sesuatu yang sangat besar, ikhwah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Dalam ayat yang lain, di sini para ulama menafsirkan dengan ayat yang lain, siratal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin, siddiqin, wasyuhada'i wassalihin. Orang-orang yang mendapatkan nikmat di atas sirat ini adalah apa? Nabiyyin. Kelompok pertama adalah para nabi. Idan nasiru ala masara bihi al-anbiya. Kita berjalan di mana para nabi di situ berjalan. Subhanallah. Jadi ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, berarti kita berdoa, ya Allah, kumpulkanlah kami bersama dengan para nabi. Dan berikanlah kami petunjuk dalam kehidupan ini mengikuti jejak para nabi tersebut. Jadi akidahmu sama dengan akidah siapa? Ibadahmu sama dengan ibadah siapa? Akhlakmu? Ini semua perjuangan. Dan ini adalah jihadnya seorang muslim terhadap dirinya. Dia harus mengetahui jejak para nabi, dia harus mengetahui akidahnya para nabi, bagaimana akhlaknya para nabi di situ. Kemudian kita berjihad dengan amal tersebut. Karena pengetahuan yang tidak diakhiri dengan amal itu sesuatu yang sia-sia. Siddiqin. Ya. Itu para siddiqin. Salah satunya adalah Abu Bakar Siddiq. Dia mubasysyar bil jannah bisiddiq. Dia adalah orang yang diberikan kabar gembira dan dijamin masuk surga. Sehingga dia diberikan gelar As-Siddiq. Kalau umpamanya kita lihat kisah yang ma'ruf, ya saya ceritakan, adalah tentang kisah Isra dan Mi'raj. Di saat kondisi kaum muslimin itu genting. Nabi SAW dalam keadaan apa? Tidak stabil, meninggal pamannya, meninggal istrinya, dan seterusnya. Kondisi sesuatu yang sangat genting. Allah Subhanahu wa taala berikan ujian kaum muslimin. Kaum muslimin pertama yang mengikuti Rasulullah SAW dengan jumlah yang terbatas, dan itu berada di dalam sebuah tekanan orang-orang kafir pada saat itu. Orang-orang musyrikin Quraisy memberikan tekanan, memberikan teror kepada mereka. Mereka merampas harta kaum muslimin dan seterusnya. Orang yang lemahnya mereka adalah hinakan. Kemudian Allah uji kaum muslimin, yang di situ orang-orang musyrik Islam masuk di dalam celah tersebut untuk memberikan syubhat dan ribah, keraguan kepada kaum muslimin. Allah isra'kan Nabi SAW, Allah mi'rajkan. Yang kalau umpamanya orang hari ini bercerita dengan kecanggihan teknologi pun berat. Kalau dia menisbahkan kepada apa? Kepada kemampuan makhluk di situ. Dengan kecanggihan teknologi hari ini, orang tidak akan percaya. Karena secanggih-canggihnya teknologi sekarang ya tidak bisa menembus langit 7 gitu. Langit bumi aja baru sampai ke bulan aja dipertentangkan, apalagi menuju sampai dipertanyakan. Dipertanyakan seperti itu. Padahal itu ada di langit paling bawah. Betul. Belum sampai kepada bintang-bintang yang lain. Seperti itu. Ini Rasulullah SAW Isra, Palestina, kemudian Mi'raj sampai Sidratul Muntaha. Allah Subhanahu wa taala angkat. Subhanallah, ini sesuatu ini menakjubkan sekali. Dan bayangkan itu diberitakan. Sehingga orang-orang musyrik mengatakan ini adalah kegilaannya Muhammad. Waliyadzubillah kalam. Kenapa?
Ini dongeng. Dongeng. Bagaimana Nabi SAW dalam satu malam Isra ke mana? Palestina, kemudian Mi'raj, kemudian turun di waktu subuh memberitakan tentang salat 5 waktu. Orang berbicara tentang salat 5 waktu, dia beriman dengan apa? Hadis tentang Isra dan Mi'raj. Apa yang terjadi? Semua diberikan keraguan kaum muslimin tersebut. Dan terakhir, mereka tahu pokok dari kaum muslimin ini adalah Abu Bakar As-Siddiq. Kalau Abu Bakar goyah, maka kaum muslimin yang lainnya pun goyah. Di sini kita menentukan bahwa dari zaman awal sampai kepada akhir ke masa para sahabat Nabi SAW semua tahu bagaimana kondisi besar dan agungnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu. Maka orang-orang yang membenci Abu Bakar As-Siddiq itu adalah orang-orang kafir dan munafik. Bayangkan ketika kondisi genting seperti itu. Kemudian dia bertanya kepada, wahai Abu Bakar, bagaimana menurutmu tentang cerita Muhammad? Tentang Isra dan Abu Bakar belum mendapatkan dari Rasulullah SAW. Kemudian Abu Bakar mengatakan, hal qalaha Rasulullah SAW. Apakah benar itu adalah ucapan Rasulullah SAW? Lihat di sini keimanan ikhwah. Kemudian apa? Disebutkan, iya itu adalah ucapan Muhammad. Kemudian andai lebih dari itu aku beriman. Kalau dalam bahasa kitanya, andai ada cerita lebih daripada itu, aku beriman. Kenapa? Karena Abu Bakar tahu, ini adalah Rasulullah. Dan apa yang terjadi dengan Rasulullah adalah kaitannya dengan Rabbul Alamin. Ini keimanan yang mendasar, ikhwan. Kalau umpamanya seseorang bercerita, orang musyrik bercerita tentang kudrah makhluk pada saat itu, jelas. Tidak ada yang mungkin pada saat itu. Tapi ketika Rasulullah SAW bercerita dan dia mengidopatkan itu kepada kudrah Allah, turun ayatnya. Subhanalladzi asra. Dalam surat Al-Isra. Allah lah yang apa? Mengisrakan. Mi'raj ke sana. Berarti apa? Berita tersebut berkaitan dengan kudrah Allah Jalla fi'ula. Ada yang tidak mungkin? Dan di sini para ulama ya, walaupun di sini khilaf apakah Nabi Mi'rajnya itu adalah dengan ruh dan jasadnya, Isra dan ruh, apa ruhnya saja dan seterusnya. Ya, para ulama menyebutkan dengan kondisi seperti ini, kalau dengan ruhnya saja, orang musyrik mungkin tidak akan banyak cerita di sini. Jadi orang musyrik itu bercerita tentang hal ini karena Nabi SAW menceritakan itu adalah dengan jasadnya. Allahul musta'an. Subhanallah. Dan ini sesuatu yang besar. Ketika Abu Bakar ditanya seperti ini kekuatan iman, ikhwah. Kalau bercerita tentang Rabbul Alamin, jangankan mengisra dan mi'rajkan Nabi SAW, langit dan bumi siapa yang menciptakan? Yeah. Anda bernafas tanpa bayar. Ke rumah sakit yang bayar, kan? Ke rumah sakit ya, oksigen kan ya? Seperti itu. Kudrah Allah. Ini Abu Bakar Siddiq. Ini contohnya. Anda mau beriman seperti siapa? Kemudian Anda bercerita tentang apa yang diberitakan Allah dan Rasulnya. Kemudian kita mengatakan, ini mungkin nggak? Ini mungkin nggak? Contoh umpamanya mengatakan, kalau sepertiga malam Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke langit bumi, sementara sepertiga malam itu banyak. Ini yang Anda ceritakan siapa? Dunia mana? Negara mana? Apakah Anda tidak beriman tentang kudrah Allah Jalla fi'ula? Tidakkah Anda tahu bahwa waktu dan tempat itu adalah makhluk Allah? Dan yang berbicara tentang Allah turun di sepertiga malam, dan para sahabat itu mengatakan bahwa di situ mereka tidak mempertanyakan bagaimana ya turunnya dan seterusnya. Yang mereka lihat adalah amal apa yang Allah beritakan tentang ketika Allah turun di sepertiga malam terakhir. Itulah apa yang diungkapkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Amal apa yang harus kita lakukan? Ketika disebutkan, saya berdoa, saya meminta ampunan kepadamu ya Allah, karena engkau memberitakan bahwa waktu ini adalah tempat di situ adalah datangnya. Itu para sahabat. Kenapa? Karena yang diceritakan oleh Rasulullah SAW tentang Allah turun ke langit bumi itu adalah tentang Allah, bukan tentang Mang Udin, bukan.
Kemudian Anda bercerita kalau begitu Allah itu arsy-Nya itu adalah kosong. Anda beriman di atas arsy aja tidak. Kenapa berbicara tentang arsy? Berbicara tentang Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Anda ragu. Kemudian Anda mengkritisi hadis ini. Ingat, ketika bercerita itu adalah bercerita tentang Allah. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan ketika seseorang hamba mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, kemudian Allah mengatakan kepada hamba tersebut, hamadani abdi. Dan yang berbicara tentang alhamdulillah dalam satu masjid saja beraneka ragam waktunya. Dan Allah langsung menyebutkan hambaku memujiku. Orang ketika salat, apakah barang semuanya Al-Fatihahnya sama? Yang satu baru membaca Alhamdu, yang ini sudah Rabbul Alamin, dan seterusnya. Dan Allah terus mengatakan ini. Apakah Anda merasa ragu? Enggak, ini kudrah Allah Jalla fi'ula. Semuanya. Ini berbicara tentang keimanan, ikhwah. Ila Siddiq, Pak Abu Bakar Siddiq. Ila Sidratil Muntaha. Apa kata Abu Bakar? Andai berbicara lebih dari itu, aku sudah beriman. Karena keimanan dia kepada Allah Jalla fi'ula. Lihat mayizahnya ketika disebutkan Rasulullah SAW meninggal. Semua orang berada dalam kondisi genting pada saat itu. Sampai ada sahabat yang mengatakan, dan ini diriwayatkan adalah Umar, menghunus pedangnya dan tidak pernah dimasukkan ke dalam sarungnya pedangnya tersebut. Barang siapa yang mengatakan Muhammad mati, aku akan penggal lehernya. Saking gentingnya, saking dahsyatnya kecintaan mereka kepada Nabi SAW. Siapa yang merasakan tumaninah di situ? Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Abu Bakar berdiri di atas mimbar, kemudian membacakan beberapa ayat tentang kematian Rasulullah SAW. Kemudian Abu Bakar menutup dengan kalimat, Man kana ya'budu Muhammadan. Lihat di sini, ini urusan akidah, urusan keimanan. Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata. Orang yang menyembah Muhammad, lihatlah Muhammad telah mati. Dan ini ikrar tentang kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa man kana ya'budullaha fa innallaha hayyun la yamut. Barang siapa yang beribadah hanya kepada Allah, Allah Maha hidup dan tidak pernah mati. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Kemudian ketika dibacakan ayat tentang kematian Rasulullah SAW, innaka mayyit wa innahum mayyitun, dan seterusnya. Kemudian Umar bin Al-Khattab seolah-olah ayat itu baru turun hari itu. Padahal Umar adalah yang senantiasa membaca ayat tersebut. Kenapa? Suasana itu akan kadang-kadang menjadikan ghaflah terhadap ilmu. Suasana tersebut. Dan orang semuanya ada yang seharian duduk tidak pernah bangun. Ketika waktu sholat baru sholat. Ketika itu termenung lagi. Memang ditinggalkan Nabi SAW. Dan tidak ada musibah paling besar melebihi musibahnya meninggalnya Nabi SAW. Karena pada saat itu wahyu terputus. Andai ada perselisihan, kita berjuang kembalikan kepada wahyu yang sudah turun. Dan ketika perselisihan di situ ada dan Nabi SAW ada, selesai urusan. Oleh karena itu, kenapa hari ini banyak manusia ketika dalam keadaan berselisih, mereka bingung. Kenapa? Dia harus berusaha mengembalikan kepada wahyu yang sudah turun. Orang yang tidak mau mengembalikan kepada wahyu, jelas dia akan senantiasa berselisih. Wala yazaluna mukhtalifin. Mereka senantiasa akan berselisih. Subhanallah, musibah terbesar. Abu Bakar. Dan lihat Umar dan seterusnya. Nah, ini contohnya. Siddiqin wa syuhada. Para syahid di sini. Salah satu yang syahid adalah di sini adalah Umar bin Khattab. Dia adalah terbunuh oleh Abu Lu'lu'ah dan seterusnya. Kemudian salihin itu Utsman dan Ali dan seterusnya. Ini adalah keadaan keimanan kita. Allah Subhanahu wa taala mengaitkan. Ya, Allah mengaitkan. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Disebutkan wa hasuna ulaika rafiqa. Teman terbaik adalah mereka. Anda mau bersama siapa? Keislaman Anda mau seperti apa? Nah, di situ. Mungkin orang mengatakan, jauh-jauh tuh yang mikiran teh kitunya. Kita tidak pernah hidup, orang geus moal jiga maranehanana gitu. Iya. Memang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Betul. Dari sisi aktivitas kekuatan keimanan atau dari sisi bahwa
kesempurnaan pelaksanaan keimanan dalam kehidupan jelas tidak akan sama seperti mereka. Tapi ada hal yang sangat penting ikhwah. Objek yang kita imani, sesuatu yang harus kita yakini, walaupun kadarnya tidak sama dengan mereka, tapi objeknya harus sama. Ketika mereka beriman tentang Al-Quran adalah seperti ini, maka kita harus mengimani seperti itu. Walaupun kadar keimanan kita berbeda. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun." Di dalam penjelasan tafsirnya, wal mu'minun ini adalah atofnya kepada Rasul SAW. Amana ar-rasul. Seorang rasul ini telah beriman. Bima unzila ilaihi, terhadap apa yang diturunkan kepadanya. Wahyu, iman, Islam, iman, Al-Quran, sunnah. Nabi SAW beriman. Beriman di situ. Kemudian Allah mengatakan wal mu'minun. Demikian juga orang-orang beriman. Pertanyaan, apakah kadar keimanan orang beriman dengan Rasul sama? Orang pasti mengatakan para sahabat. Mukminun di sini adalah para sahabat Nabi SAW. Apakah sama? Tidak sama kadar keimanannya, kekuatan keimanan tidak sama. Sampai Rasulullah SAW mengatakan, inni akhsyakum billah wa atqakum billah wa a'lamukum billah. Aku adalah orang yang paling tahu tentang Allah. Aku orang yang paling takut kepada Allah dan aku orang yang paling bertakwa kepada Allah Jalla fi'ala. Wa man raghima an sunnati falaysa minni. Jadi apa yang dilakukan Nabi SAW itulah keimanan. Nah, disebutkan oleh Allah Subhanahu wal mu'minun, demikian juga orang-orang beriman. Yang diceritakan di sini adalah bukan kadar keimanan. Akan tetapi objek yang diimani. Sehingga setelah itu apa? Allah menyatakan kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubi wa rusuli la nufarriqu baina ahadin. Subhanallah, sesuatu yang sangat besar. Sesuatu yang sangat besar ikhwan di sini. Akidahmu apa dengan akidah siapa? Jadi bercerita tentang sebuah keimanan, bercerita tentang sesuatu yang berkaitan dengan wahyu. Sikap Anda di situ adalah seperti apa? Itulah yang menentukan kesamaan akidah kita dengan siapa. Bila Anda mendahulukan akal Anda dengan apa? Daripada wahyu Allah Jalla fi'ula, berarti Anda termasuk minal mutakallimin. Orang-orang yang tersesat dengan akal. Bila Anda mendahulukan budaya, etika yang jelas-jelas bertentangan dengan Allah Subhanahu wa taala, berarti Anda termasuk orang-orang yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mengikuti aba'ahum, mengikuti bapak-bapak moyang. Tidak ada dengan seperti itu. Bercerminlah di sini. Ini satu ayat yang perlu. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan, aku diberikan keistimewaan yang tidak diberikan Nabi sebelumnya. Di antaranya adalah selain surat Al-Fatihah adalah 2 ujung ayat dalam surat Al-Baqarah. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'min. Terus sampai ujung ayat. Allahu Akbar. Ini lihat dalam tafsir-tafsir para ulama tentang hal ini. Itu satu ayat. Berikutnya. Masih dalam surat Al-Baqarah, tapi di awal-awal kita sebut. Kita cerita tentang orang-orang munafik. Semuanya ini dalam surat Al-Baqarah ini. Ada 3 ayat di situ yang saya nukilkan. Itu tentang ayat munafik. Wa idza qila lahum aminu kama amana an-nas qalu anu'minu kama amana as-sufaha. Orang-orang munafik ketika disebutkan berimanlah kamu sebagaimana berimannya manusia. Para ulama mengatakan manusia di sini adalah berimanlah kamu wahai
orang-orang munafik ini bagaimana berimannya para sahabat. Ini isyarat. Jadi ketika mereka diajak, mereka kan orang yang mengikrarkan siapa? Dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi mereka fi darkil asfal minan nar. Dan Allah banyak menceritakan sifat munafik di situ. Dan salah satu adalah sifat munafik adalah di sini. Hendaklah kamu beriman sebagaimana berimannya manusia. Orang yang keluar dari jamaahnya kaum muslimin. Orang yang keluar dari apa? Dari jamaahnya para sahabat di situ, walaupun sudah mengikrarkan dua kalimat syahadat, itu keimanannya dipertentangkan. Dan mereka dikhitab, wa idza qila lahum aminu kama amanan nas. Berimanlah kamu sebagaimana manusia beriman. Subhanallah. Dan ujian terbesar adalah perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, kepada kaum muslimin. Sehingga apa? Perintah-perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam mereka abaikan. Sampai ketika para sahabat keluar dari majelis Rasulullah SAW, mereka mengatakan kepada para sahabat, "Madza qala anifa?" Apa yang telah diceritakan tadi? Sebagai bentuk nyinyiran, sebagai bentuk penghinaan. Padahal mereka mengikrarkan tentang apa? Dua kalimat syahadat. Tapi ketika para sahabat keluar dari majelis Nabi SAW, mendengarkan nasihat dari Nabi, mendengarkan wahyu di situ, hadis-hadis Nabi, mereka mengatakan, "Madza qala anifa?" Apa sih yang diceritakan oleh Muhammad? Allahu Akbar. Yang sangat besar. Ketika Anda bercerita tentang Islam, kemudian disodorkan apa yang datang dari Nabi SAW, apakah perilaku kita beriman terhadap apa yang datang dari Nabi SAW? Ini kadar minimal. Kalau Anda tidak beriman pada saat itu terhadap apa yang dikabarkan oleh Nabi SAW, berarti hilang keimanan Anda. Jadi kalau umpamanya di situ ada kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya perintahkan, pokok pertama yang harus ada pada diri Anda iman bahwa itu adalah bagian dari syariat agama Allah. Iman itu adalah bagian dari keimanan. Ketika datang tentang ayat-ayat Al-Quran, seperti itu. Ketika datang tentang hadis-hadis Nabi SAW, isinya bisa perintah, isinya bisa larangan, isinya bisa berita. Perintah, kita ditunjuk taat, dan ketaatan pertama dalam semua hal ini adalah keimanan. Anda disuruh umpamanya berpakaian dengan pakaian syar'i. Jadi antum ceritanya mau pakaian syar'i. Disinggung pakaian syar'i apa pakaian tidak syar'i gitu kan. Kemudian diceritakan, cerita pakaian syar'i itu apa sih? Apakah harus pakai koko atau harus pakai gamis atau pakai jubah dan seterusnya. Itu. Ketika disinggung tentang pakaian syar'i, kalau umpamanya kita tidak paham ilmunya, kadang-kadang mengatakan, oh ini pakaian syar'i, yang ini tidak syar'i. Nah, apakah jenis kainnya? Orang yang pakai pakaian katun berarti apa syar'i, yang pakai lepis tidak syar'i. Ini kan harus jelas keimanannya. Nah, ketika bercerita tentang pakaian, Rasulullah SAW bercerita tentang pakaian, maka kadar minimal yang kita dapatkan adalah keimanan tentang iman. Salah satu contoh umpamanya, orang bercerita tentang isbal. Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, orang yang isbal itu adalah makruh hukumnya. Dia mengatakan boleh kalau tidak khuyala. Tapi kalau sudah masuk ke dalam kategori khuyala, semua ulama sepakat itu adalah haram. Kebanggaan, keren, sombong, keren di situ. Sombong itu adalah menolak tentang syariat ini. Karena saya mah gampang ya, ini mah keren. Ya. Itu adalah sepakat haram. Tapi kalau umpamanya orang biasa, sesuatu yang memang hal-hal yang ini tidak ada kesombongan di dalamnya, maka para ulama mengatakan itu adalah makruh. Adapun pendapat Zahiriyah dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan semuanya haram. Karena pada saat itu adalah tidak bisa dihamil antara muqayyad dan mutlaknya di situ, ya tentang pakaian. Nah, ketika mendapatkan hal seperti itu, kita tidak bercerita tentang ini makruh atau haram.
lihatlah siapa yang berbicara tentang apa yang saya sebut. Lihatlah siapa yang berbicara tentang hal tersebut. Kalau yang berbicaranya adalah manusia biasa yang tidak berkaitan dengan wahyu, ya pada saat itu orang bebas aja tidak ini. Kullu qaulin yu'khadh wa yutrak. Semua ucapan manusia itu diambil dan ditinggalkan. Ada faidahnya diambil, tidak ada faidahnya ngapain? Senang kita ambil, tidak senang tinggalkan. Itu semua ucapan manusia. Orang muslim enggak, illa sahibah hadzal qabr kata Imam. Kecuali ucapan yang ada di kuburan ini. Malik ada Imam Darul Hijrah itu apa? Rasulullah SAW. Kalau itu adalah siapa yang berbicara, dan disitulah ta'zim Anda kepada yang berbicara di situ. Bukan keangkuhan akal kita, tapi ta'zim kita kepada siapa yang berbicara di situ. Ini kalau perintah. Ini kalau larangan, berita dari Nabi. Kemudian kalau ada berita, kita membenarkannya dan mengimani. Berita tentang Dajjal. Tahu Dajjal ini maksudnya bukan itu dan ini dan seterusnya. Sampai orang mengingkari tentang hakikat Dajjal tersebut. Dia mengatakan Dajjal ini adalah hanya sebagai gambaran tentang keburukan di akhir zaman. Sehingga menyebutkan Dajjal ini adalah negara ini dan negara itu. Dan seterusnya. Sehingga dia mengkaburkan dari makna yang sebenarnya. Bagi seorang mukmin, berita tentang itu imani. Berita tentang hal tersebut imani. Nah, ini adalah gambaran yang paling pokok ya. Oleh karena itu Allah mengkhitab di situ. Idza qila lahum aminu kama amanan nas. Ya. Tapi orang-orang munafik mengatakan, qalu anu'minu kama amanas sufaha. Apa kita harus beriman dengan seperti orang bodoh ini? Para sahabat dikatakan orang bodoh. Kenapa? Kenapa seperti itu? Karena orang-orang munafik adalah berpikir tentang dunia, tidak berpikir tentang keimanan. Tidak ada keimanan di situ. Maka orang yang beriman itu dianggap seperti orang safih. Safih itu adalah orang yang tidak menggunakan akalnya. Ini adalah gambarannya. Ini satu ayat lagi mungkin yang saya sebutkan. Karena pembahasannya adalah pembahasan sangat luas sekali. Itu apa? Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kaum mukminin dan orang ahlul kitab, orang musyrik dan seterusnya. Allah mengatakan fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Ini khitabnya langsung kepada Rasul dan para sahabat. Fa in amanu, andai saja mereka beriman. Para ulama menyebutkan ini ahlul kitab. Demikian juga orang musyrik dan orang yang lainnya. Andai mereka itu beriman. Bimithli ma amantum bih. Bi di sini ada yang mengatakan apa? Mithla ma amantum bih. Bi-nya adalah apa? Ziyadah di situ. Sebagai takkid, atau bi-nya di sini adalah terhadap sesuatu yang disebutkan objeknya di situ. Dan ini dua-duanya tidak menafikan. In amanu bimithli. In amanu mithla amantum bihi. Kalau mereka itu beriman terhadap sesuatu yang sama yang kamu imani, qad ihtadaw. Mereka berada di atas hidayah. Maksudnya, andai orang-orang ahlul kitab itu mengimani apa yang kamu imani, yaitu tentang Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentang apa? Kalimat la ilaha illallah, qul ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Kemarilah kepada kalimat yang sama antara kita dengan kalian. Beriman kepada Allah, la ilaha illahu. Allah lam yakul lahu kufuwan ahad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Andai mereka beriman di situ. Andai mereka beriman kepada Nabi yang terakhir Muhammad SAW. Qad ihtadaw. Ini dasar. Mereka berada di atas hidayah. Dan ayat-ayat seperti ini adalah sesuatu yang sangat mendasar agar kita benar pemahamannya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan mereka dianggap sesat dengan apa? Dengan ayat ini, dengan surat Al-Fatihah. Sirat ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Mereka dikatakan berada di atas kesesatan, berada di atas apa? Kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Di adami imanihim bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena mereka tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Mereka tidak mentauhidkan Allah Jalla fi'ula. Maka mereka adalah menyandang kalimat kufur. Setelah mereka mendapatkan kemuliaan beriman kepada Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Ini tadabbaru. Akidah Anda seperti akidah siapa? Kemudian setelah itu, akidah Anda mau dinisbahkan kepada siapa? Baru setelah itu Anda akan mengenal orang-orang di situ. Ini yang dikenal dengan manhaj dalam beragama. Dan cermatilah. Sesuatu yang kita lakukan adalah sesuatu yang memang betul-betul jelas sandarannya. Jadi kalau mamanya orang mengatakan bisa dipisahkan nggak? Dipisah di sini? Mungkin. Nggak mungkin sesuatu. Nah, insya Allah mudah-mudahan kalimat yang saya sampaikan yang bisa dipahami dan sebagai jembatan di mana seseorang mendapatkan sesuatu yang memang muskil, tanyakan kepada diri Anda. Sesuatu ini diimani. Tentu sekarang umpamanya Anda meyakini bahwa ketika bertanya kepada dukun sesuatu yang akan memberi manfaat kepada Anda, keyakinan Anda bahwa dukun itu bisa membantu atau mendatangkan manfaat atau mendatangkan mandorot, ini akidah siapa? Padahal Anda mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Seperti itu. Ini salah satu contoh yang mungkin banyak contoh yang mungkin bisa disebutkan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa media agama Islam, sahabat Khairul Jannah. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan sebagai muqaddimah dalam bagaimana kita itu, kenapa kita harus mempelajari tentang akidah. Dan kenapa para ulama mengatakan aqidatus salaf wa ashabil hadis. Kemudian mereka mengatakan aqidatul Raziyaini, Imam Ar-Razi, dua Imam Abu Hatim dan Imam. Kemudian disebutkan di sini akidah siapa di sini. Atau umpamanya kalam Syekhul Islam yang ma'ruf dalam lamiyahnya, ada i'tiqadu Syafi'i wa Malikin wa Abi Hanifah tsumma Ahmad yunqalu. Ini akidah Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Malik yang dinukilkan, yang kita pelajari, inilah akidah mereka. Akidah kita sama akidah. Itu mungkin kalimat yang harus diinikan. Ya. Barakallah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ala alihi washabbihi wa ala ba'd. Orang bercerita mungkin berbicara tentang kondisi tentang masalah akidah ini. Ya. Penting apakah akidah? Ya, pada dasarnya orang itu akan ibadah dengan benar dan sempurna bila akidahnya benar. Contoh umpamanya ketika dia ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau umpamanya dia tidak mengenal tentang informasi Allah Subhanahu wa taala dengan benar, maka bisa jadi dia beribadah kepada Allah dengan prasangka yang benar tapi sebenarnya adalah tidak benar. Contoh umpamanya orang mengingkari Allah Subhanahu wa taala tentang satu keadaan. Berarti otomatis dia akan mengingkari tentang ibadahnya ke keadaan tersebut. Beratnya di permasalahan akidah ini. Umpamanya Anda sekarang mengatakan bahwa orang umpamanya menyatakan bahwa Allah itu adalah tidak memiliki sifat. Mengingkari seluruh sifat Allah. Kemudian dia mengatakan bahwa akidah saya Allah tidak memiliki sifat. Terus bagaimana dia beribadah kepada Allah? Paham nggak apa yang saya sebutkan? Seperti itu. Ini salah satu. Ya. Sesuatu yang sangat besar di sini. Kemudian umpamanya Anda beribadah, sementara Anda mengingkari azab kubur. Anda beribadah, sementara Anda mengingkari tentang sirat. Anda beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala atau umpamanya mengingkari tentang adanya malaikat. Lalu bagaimana ibadah Anda? Berpengaruh gak kepada seluruh ibadah? Sangat berpengaruh. Oleh karena itu ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perhatian para ulama kita ketika muncul berkaitan dengan penyimpangan akidah,
Salah satunya adalah orang yang mengingkari tentang takdir. Abdullah bin Umar mengatakan di situ, beritabarkan kepada penduduk Irak pada saat itu bahwa Abdullah bin Umar berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dari Abdullah bin Umar. Itu dalam masalah akidah. Sementara orang-orang yang pada saat itu mengatakan hal seperti itu adalah mereka ahli ibadah. Ahli ibadah. Demikian juga ketika penyimpangan akidahnya tentang keimanan bahwa pelaku dosa besar adalah kafir dan penyimpangan di dalam pemerintahan adalah kekafiran pada saat itu, maka para sahabat berlepas diri dari orang-orang Khawarij. Amin. Demikian juga setelah itu kita saksikan orang yang memiliki keyakinan bahwa Ali radhiyallahu taala anhu dia adalah lebih baik. Bahkan pada saat itu adalah apa? Mereka mengatakan bahwa Ali adalah apa? Sampai kepada derajat ketuhanan pada saat. Sampai Ali membakar mereka. Para sahabat, termasuk Ali bin Abi Thalib dan ini berlepas diri dari mereka. Nah, kalau orang punya keyakinan seperti itu, kemudian mereka beribadah kepada Allah. Apa yang terjadi? Sampai disebutkan orang-orang Khawarij itu adalah tahqiruna salatakum ma'a salatihim. Kamu itu akan menganggap tidak ada apa-apanya salat kamu dibanding salat mereka, saking khusyuknya mereka salat. Akan tapi Rasul mengatakan bahwa mereka itu adalah jauh dari kebenaran. Bahkan Rasul mengatakan mereka adalah kilabun nar, anjing-anjing neraka. Padahal salatnya mereka adalah undur hadhil umur. Lihatlah perkara ini, bukan perkara sepele. Ini pelajaran penting. Kenapa kita berbicara tentang akidah ini adalah sesuatu yang sangat besar. Dan pokok keagamaan ini sehingga para ulama mengatakan ini adalah fiqhul akbar yang besar sekali di situ karena bercerita tentang ma'rifatullah wa ma'rifati usul syariah. Mengenal Allah dan mengenal tentang pokok-pokok syariat agama ini. Ini adalah sesuatu yang harus dipahami di situ. Jadi kemapanan hidup, tenang, itu penting masa ibadah di masjid itu. Bagaimana akidah Anda, akidahnya yang tidak pernah Rasulullah SAW meyakini? Bagaimana akidah Anda itu berbalik dengan apa yang Allah ridhoi di situ? Bagaimana akidah Anda menentang apa yang Allah kabarkan tentang dirinya? Subhanallah, ini bukan sesuatu yang Allah Ta'ala. Ya, sesuatu yang sangat besar ya. Mengidolakan orang kafir itu ada dalam, ya kalau sudah sifatnya idola itu dalam tiga keadaan. Pertama, mengidolakan dari sisi cara kehidupan mereka. Itu cara kehidupan ini mengaitkan tentang kepribadian mereka, keagamaan mereka. Kalau mengidolakan seperti ini adalah idola kufriyah, pengidolaan kekufuran. Karena di situ adalah dia rela dengan agama kekafiran dia. Umpamanya ada orang mengidolakan tentang seorang yang memang fenomenal, ya di situ. Maka kalau dia mengidolakan dari sisi kehidupan dan gaya hidupnya seperti ini, yang termasuk di dalamnya adalah keagamaannya adalah pengidolaan kekafiran di situ. Karena dia hilang yang disebut dengan apa al-wala wal bara' di situ. Merupakan pokok keimanan yang harus dipahami. Yang kedua, mengidolakan secara fisik dan hartanya dan dia semangat dalam etos kerjanya. Nah, dalam hal seperti ini, hal yang memang tidak berkaitan dengan urusan agama, semua orang ini tampan sekali gitu ya, seperti itu. Kalau dia melupakan Allah Subhanahu wa taala, jelas ini adalah sebuah kemaksiatan. Tapi kalau namanya hanya mengidolakan seperti itu, dia etos kerjanya bagus dan semuanya di sini. Sampai orang mengatakan orang kafir wae pintar gitu seperti itu. Maka hal seperti sebagai pemicu kita lebih baik dalam beramal, ini hal yang sifatnya tabi'iyah, tabiat saja. Kemudian yang ketiga keadaannya adalah pengidolaan dia dari sisi apa? Sendi-sendi kehidupan dia. Mengamalkan maksiat, bebas, dia tidak peduli ini. Adalah kecintaan yang sifatnya maksiat.
Maka ini adalah sesuatu yang merupakan hal yang dampaknya buruk sekali kepada ini. Dan awalnya mungkin mengidolakan tentang keahlian. Oh, halus main bola, nah. Oh, bagus tarik suaranya. Kan awalnya dalam sesuatu hal yang mubah. Betul. Awalnya. Betul. Kemudian setelah itu kalau sudah tertanam di dalam dirinya suka, dia tidak mempedulikan kelakuan dia, akhlaknya buruk, dia minum narkoba umpamanya dan seterusnya. Kemudian dia kumpul kebo dan yang lainnya, dia tidak pedulikan. Kalau sudah sampai kepada derajat yang haram. Berikutnya setelah itu dia tidak mempedulikan agamanya. Peduli agama nanti gitu kan kumaha. Nah, itu baru sampai kepada derajat kekufuran. Yang apakah mempengaruhi? Ya, pengaruh dari awal, dari sisi mengidolakan dari sesuatu yang mubah itu naik ke atas terus sampai kepada apa? Kekufuran. Waliyadzubillah. Oleh itu hati-hati. Hati-hati tentang apa mengidolakan seseorang. Lebih di situ adalah orang-orang kafir. Allahu taala. Nah, apa yang disebutkan di dalam hadis Nabi SAW itu ayatul munafik salas atau arba' man kunna fi khaslah minan nifaq. Ini adalah tanda munafik 3 atau 4 amalan munafik yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Ini yang dijelaskan oleh para ulama, hadza huwa nifaqul amali. Ini yang disebut dengan nifaq amali atau disebutkan hukum asalnya nifaq asghar. Dosa besar tapi tidak masuk nifaq akbar. Jadi nifaq itu nifakan. Nifaq itu ada 2. Nifaq itu ada 2. Yang pertama nifaq akbar wa huwa kufur. Nifaq besar yaitu kekafiran. Yang orang ya, tidak ada keimanan sama sekali di sini. Atau dengan kemunafikannya dia tidak ditolerir di sini. Yang kedua adalah nifaq asghar. Nifaq asghar ini yang dikenal oleh para ulama dengan nifaq amali, yaitu aktivitas yang di situ merupakan aktivitas orang munafik, tapi belum tentu dia munafik. Nah, salah satunya ini adalah idza hadatsa kadzab. Kalau dia berbicara adalah dusta. Apakah semua orang yang berdusta itu adalah munafik akbar? Enggak. Tapi kalau memang orang berdustanya ya karena apa? Berkaitan dengan kedustaan agama ini, dia bisa menjadi apa? Nifak akbar. Seperti itu. Umpamanya dia apa? Menyembunyikan kekufuran, itu kan dusta. Kenapa dikatakan munafik akbar? Karena dia menyembunyikan kekufuran. Menyembunyikan akidah yang sesat, kemudian menampakkan akidah yang sesuai dengan masyarakat. Dalam bahasa kita adalah taqiyah. Ini bisa jadi nifak akbar di situ. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan fala tudhinu fayudhinun. Jangan kau mudahana. Sehingga mereka pun bermudahanah denganmu, ya. Jadi di sini adalah sesuatu yang sangat besar. Ini kalau apa namanya kedustaan. Karena kemunafikan itu hakikatnya adalah kedustaan, tidak sesuainya apa yang dibatin dengan yang zahir. Wa idza hadatsa kadzab wa idza tumina khana wa idza khasama fajar. Kalau diberi amanah dia khianat dan seterusnya. Nah, ini adalah yang disebut dengan nifak amali dan ini adalah dosa besar. Tapi yang disebut dengan nifak kecil di sini adalah bukan berarti dosa kecil, tapi yang dimaksud adalah tidak sampai kepada kekafiran. Al mu'min wal muslim qad yakunu yani ala maksiatin bi amali ahli munafik. Artinya bahwa seorang muslim dia menjadi maksiat dengan perbuatan yang biasa dilakukan oleh orang munafik di situ. Itu seperti itu. Jadi hadis-hadis yang bercerita tentang nifak amali tersebut adalah dikatakan nifak yang sifatnya amali, tidak seperti sampai kepada nifak akbar. Karena nifak akbar itu adalah izharul iman wa ibtanul kufur. Itu menyembunyikan kekufuran dan menampakkan keimanan dalam zahirnya. Dan ini adalah orang-orang munafik yang diceritakan dalam surat Al-Baqarah. Nifak akbar. Wallahu taala a'lam. Kau yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui bahwa kenapa atau umpamanya kita dapatkan permasalahan yang bercerita tentang dengan siapa kita harus sama dan dengan siapa kita berbeda. Sebagai seorang muslim, jelas dasarnya, jelas panutannya. Dasarnya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Panutan yang merupakan bentuk aplikasi dari wahyu tersebut adalah Rasul dan para sahabatnya. Maka cerminan kita, pelajarilah apakah apa yang kita yakini ini adalah keimanan Rasul dan para sahabatnya. Kalau memang sudah dipastikan bahwa di situ adalah keimanan kita adalah sama dengan Rasul dan para sahabatnya,
dengan jelas-jelas di situ adalah sumbernya seperti ini, Rasul mengimani ini, para sahabat mengimani seperti ini, maka pada saat itu bahwa berbahagialah. Kita adalah butuh untuk istiqomah, bertahan di atasnya. Akan tetapi ketika didapatkan bahwa di situ ada sebuah keyakinan, andai kata di situ ada orang yang kita idolakan dari guru-guru kita, akan tetapi kita ketahui bahwa di dalam akidahnya terdapat penyimpangan, walaupun tidak sampai kepada kekufuran, tapi akidahnya betul-betul keliru di dalam hal tersebut. Setelah kita mempelajari, kita mengilmui dari para ulama, maka pada saat itu bahwa akidah itu adalah harus kita tinggalkan. Siapapun favorit kita di situ, ketika bertentangan dengan apa yang diyakini oleh Rasul dan para sahabatnya. Seperti itulah hal yang harus kita cermati. Jadi kewajiban kita mempelajari tentang keimanan, akidah, itu adalah sebuah pokok dalam kehidupan kita. Karena keselamatan seseorang bergantung kepada imanannya. Nah, barulah setelah akidahnya itu benar, maka siapa yang paling kuat di dalam akidah? Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa. Kalau akidahnya rusak, tidak mungkin dia bertakwa. Tapi kalau orang yang akidahnya benar, bisa jadi ketakwaannya adalah rapuh. Seperti itu. Dan setelah akidahnya benar, baru akan meningkat menjadi orang yang paling bertakwa. Makanya Rasulullah SAW disebutkan, ini akhsyakum billah. Aku yang paling takut kepada Allah. Ini a'lamukum billah. Aku yang paling tahu tentang Allah. Ini atqakum billah. Dan aku yang paling takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Itu kadar ya, yang harus diperhatikan. Allah Ta'ala alam. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan yang benar hanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang salah adalah keterbatasan ilmu yang Allah berikan kepada saya. Di situ mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan ampunan kepada kita atas kekhilafan dan kelaliman. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.